Kecaman Amerika Serikat ke Israel, rumah keluarga Palestina tidak boleh dihancurkan. Kami prioritaskan hal ini. Untuk pertama kalinya Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden melakukan kecaman kepada Israel yang dipimpin Perdana Menteri Naftali Bennett. Kecaman Amerika Serikat ini bermula setelah pasukan Israel menghancurkan rumah keluarga milik seorang pria keturunan Palestina Amerika Serikat bernama Montaser Shalabi di tepi barat pada Kamis 8 Juli 2021. Kami sangat memprioritaskan hal ini, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price kepada wartawan di Washington Jumat 2021, dikutip dari Jerusalem Post. Pasukan Israel menghancurkan rumah Montaser Shalabi karena dituduh terlibat dalam penembakan yang menewaskan satu warga Israel dan melukai dua orang lainnya. Usai penghancuran rumah Montaser Shalabi, Kedutaan Besar Amerika Serikat mengeluarkan kecaman untuk tidak menghancurkan rumah keluarga. Rumah seluruh keluarga tidak boleh dihancurkan karena tindakan satu individu, kata juru bicara Kedubes Amerika Serikat. Pihak Perdana Menteri Israel Naftali Bennett mengatakan menghormati Amerika Serikat. Pada saat yang sama, Perdana Menteri bertindak semata-mata sesuai dengan pertimbangan keamanan negara Israel dan kebutuhan akan perlindungan nyawa warga Israel, kata kantor Naftali Bennett. Kasus penghancuran rumah keluarga Palestina itu menarik perhatian Amerika Serikat karena Shalabi memegang kewarganegaraan Amerika Serikat. Menurut LSM sayap kiri, Hamoket, istri dan 7 anak mereka, 3 diantaranya tinggal di rumah itu dan 4 diantaranya tinggal di Amerika Serikat. Semuanya memegang kewarganegaraan Amerika Serikat. Pengadilan Tinggi Israel telah menolak petisi menentang pembongkaran rumah itu serta banding berikutnya yang diajukan oleh Hamoket. Mereka berargumen bahwa bangunan itu bukanlah rumah utama Shalabi, melainkan rumah istrinya yang terasing darinya yang dipisahkan bertahun-tahun lalu. Amerika Serikat kecam pembongkaran rumah warga Palestina yang dituduh bunuh orang Israel. Israel dalam serangan teror Mei lalu, Amerika Serikat mengatakan rumah itu seharusnya tidak dihancurkan. Seorang juru bicara mengatakan Kedutaan Amerika Serikat mengikuti laporan tentang pembongkaran rumah yang ditinggali oleh istri Montaser Shalabi yang dilaporkan terasing dan anak-anak mereka. Seperti yang kami nyatakan berkali-kali, rumah seluruh keluarga tidak boleh dihancurkan karena tindakan satu individu, kata juru bicara itu. Kami percaya sangat penting bagi semua pihak untuk menahan diri dari langkah-langkah sepihak yang memperburuk ketegangan dan melemahkan upaya untuk memajukan solusi dua negara yang dinegosiasikan. Ini tentu saja termasuk penghancuran rumah-rumah Palestina sebagai hukuman, kata pernyataan itu. Seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya di kantor Perdana Menteri mengatakan bahwa sementara Perdana Menteri Naftali Bennett menghormati Amerika Serikat, namun Israel harus bertindak demi kepentingan warganya. Perdana Menteri menghargai dan menghormati pemerintah Amerika, kata pejabat Israel itu dalam sebuah pernyataan. Pada saat yang sama, dia bertindak semata-mata sesuai dengan pertimbangan keamanan negara Israel dan perlindungan kehidupan warga negara Israel. Lanjutnya, kecaman Amerika Serikat datang ketika Bennett diperkirakan akan melakukan perjalanan ke Washington akhir bulan ini untuk pertemuan pertama dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden sejak kedua pemimpin itu menjabat tahun ini. Bennett mengatakan dia berharap memperkuat hubungan antara kedua negara setelah hubungan tegang antara pendahulunya Benjamin Netanyahu dan pemerintahan Biden. Mitranya dalam pemerintahan koalisi, Menteri Luar Negeri Yair Lapid telah berjanji untuk menangani perselisihan di balik pintu tertutup, berbeda dengan Netanyahu yang lebih bersedia untuk mempublikasikan ketidaksetujuannya dengan Gedung Putih. Pasukan keamanan Israel diketahui pada Kamis 8 Juli pagi menghancurkan rumah keluarga Shalabi, meskipun Washington tampaknya meminta agar penghancuran itu dihentikan. Keluarga Yehuda Gueta yang diduga dibunuh oleh Shalabi menyambut baik pembongkaran rumah itu meskipun ada tantangan hukum untuk menghentikannya. Pengadilan pada Juni lalu memutuskan dengan suara bulat menentang petisi tersebut.
Kami mengucapkan selamat kepada pasukan keamanan, IDF dan Sinbad serta pengadilan tinggi dan hakim yang memblokir organisasi sayap kiri yang melakukan segala daya mereka untuk merusak pencegahan IDF, kata keluarga itu dalam sebuah pernyataan. Tidak ada keraguan bahwa pembentukan pertahanan dan perlawanan sistem peradilan terhadap upaya ini memperkuat kemampuan untuk mencegah teroris potensial dan meningkatkan keamanan warga Israel, terangnya. Penghancuran rumah adalah tindakan kontroversial yang menurut lembaga keamanan Israel dapat mencegah serangan teror di masa depan. Tentara mengatakan bahwa selama pembongkaran sekitar 200 perusuh melemparkan batu dan meluncurkan kembang api ke pasukan yang menanggapi dengan cara pembubaran kerusuhan. Tidak ada laporan cedera. Istri Salabi, Sana, 40 tahun, mengatakan kepada AFP bahwa pasukan tiba-tiba pada pukul 1 pagi untuk menempatkan bahan peledak di sekitar rumahnya. Dia mengatakan pembongkaran berlangsung hingga malam. Ini adalah hidup kita, apa yang terjadi pada kita adalah hal yang biasa. Kami siap untuk itu, katanya, menyebut suaminya sebagai pahlawan. Dia mengatakan kepada AP bahwa dia dan suaminya terasing selama beberapa tahun dan suaminya menghabiskan sebagian besar waktunya di Santa Fe, New Mexico. Di sini suaminya juga menikahi 3 wanita lain dalam upacara Islam tidak resmi. Salabi telah didakwa membunuh Guetta di persimpangan Tapuah di tepi barat utara pada 2 Mei. Serangan penembakan itu juga melukai 2 remaja Israel lainnya, salah satunya dalam luka serius. Dia didakwa di pengadilan militer Yudea dengan pembunuhan yang disengaja, 3 tuduhan percobaan pembunuhan, kepemilikan dan penggunaan senjata tanpa izin dan menghalangi keadilan. Pria berusia 44 tahun itu diduga mengemudi ke Tapua Junction dan menembaki sekelompok mahasiswa Israel dari Yeshiva di pemukiman Itamar di dekatnya. Penembakan itu melukai Guetta secara fatal, melukai remaja kedua dan melukai remaja ketiga. Salabi ditangkap setelah perburuan 3 hari, 1 jam setelah Guetta meninggal karena luka-lukanya. Dinas Keamanan Sinbad mengatakan Salabi, ayah dari 7 anak, diyakini tidak berafiliasi dengan kelompok teror Palestina. Sementara itu, organisasi hak asasi manusia Hamoket mengajukan petisi menentang pembongkaran. Mereka mencatat bahwa Salabi menderita penyakit mental, telah diberi resep obat antipsikotik dan telah menghabiskan waktu di fasilitas psikiatri dalam beberapa tahun terakhir. Penyakit mental di masa lalu telah digunakan sebagai alasan oleh pengadilan tinggi untuk membatalkan rencana pembongkaran. Selain itu, Hamoket mencatat bahwa selama 11 bulan dalam setahun, Salabi tidak tinggal di rumah turmus ayah dan tinggal di kamar terpisah selama kunjungan tahunan 1 bulan.